ciri khas dari Musa Widiatmodjo itu adalah menggunakan kain tradisional Indonesia. Ya. Tapi lebih dari itu, Ya. kayaknya apa yang dipakai oleh Mas Musa itu tidak pernah satu kain, Betul. ya kan? Batiknya bukan cuma batik 2 motif aja, bukan cuma dari 2 daerah, Ya. tapi bisa dengan tenun, Ya. bisa dengan ditambah lagi stitch, ditambah dengan apa tuh sulam pernik, sulaman. sulam Ya. Padang Ya. gitu kan. Nah itu kenapa bisa muncul, ya pokoknya kepinginnya campur aja semua gitu. Kayak ini Ya. yang sekarang outfit yang Mas Musa pakai kan ada berapa nih? 1, 2, 3 gitu kan. Dan setiap bagian itu pasti ada ceritanya gitu kan. Betul. Ya. Jadi yang saya bilang bahwa fashion itu adalah sebuah ilmu. Dan fashion is about a concept. Konsep itu adalah research atau meneliti. Jadi pada saatnya, karena saya berkarya, ada kadang-kadang gini, saya selalu belajar dari filosofi zaman dulu, di mana bumi dipijak, ya, langit dijinjing gitu kan. Jadi istilahnya saya ini lahir di Indonesia. Jadi saya harus mengerti budaya Indonesia. Budaya Indonesia adalah budaya yang rumpi. Aku pikir mau bilang rumit, nggak taunya rumpi. Rumpi. Apa-apa dirumpiin. Budayanya budaya yang rumpi. Oke. Kumpul rame-rame, gosip-gosip gitu kan, hoax-hoax. Itu udah budaya kita gitu loh, ngerti nggak? Terus kalau kita bicara soal prosesi perkawinan gitu ya, itu ada berapa prosesi? Nggak cuma 2, nggak cuma akad nikah, turun pesta selesai, enggak. Ada ngunduh mantu gitu loh, ngerti nggak? Ada seserahan, ada lamaran, midodaren nih, siraman, wah rumpi deh. Gitu loh, ngerti nggak? Nah, kalau dandan juga rumpi. Rambut disanggul, tusuk konde, perhiasan yang rumit gitu kan, baju yang berbunga-bunga, yang disulam-sulam, kain songket. Nah, itu adalah menjadi karakter that is Indonesia gitu loh. Menjadi sesuatu yang sangat rumit gitu lah. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa semua kain yang dibuat di Indonesia, wastra-wastra Indonesia, semua adalah hasil rumpinya para pendahulu kita. Oke. Gitu. Nah, misalnya gini, saya ambil contoh dengan ini yang saya pakai gitu ya. Ini yang saya pakai, kalau ini adalah sebetulnya ulos kan. Iya. Nah, kenapa ini rumpi? Coba kita lihat gimana nggak rumpi. Sekarang ini tuh dibuat dari 1 lembar benang, ya kan? 1 lembar benang yang kemudian ditenun, ya kan? Iya. Nah, bikin motifnya aja ini tuh nggak pakai catatan, semua ada di kepala yang menenun. Iya. Nah, ruwetnya kayak apa itu kepala? Local genius kita tuh kayak apa? Iya, nah, betul. Rumpinya lagi, ini warna udah bikin pusing, motif bikin pusing. Coba lihat ini pada saat nenun dicampur dengan biji-biji manik-manik. Oh iya. Nah, orang kalau tidak benar-benar memahami, dia tidak ngelihat bahwa ini adalah ada biji-bijian yang kayak padi loh, ditusukin satu-satu. Jadi ini beads-nya itu pada saat menenun ikut ditenun. Wow. Ini contoh aja ya, bahwa ini kembali lagi. Baru mau tanya nih, ini jadinya apa nih? Ya, jadi kayak ini juga tenun gitu ya, tenun dari Garut. Nah, ini tenun yang sebetulnya kalau kita tahu, ini sebetulnya inspirasinya adalah dari motif parang, lereng, gitu loh. Jadi ini adalah menjadi uniqueness, dan kalau Mbak Ami tanya bedanya 10 tahun yang lalu, 10 tahun ini sama aja, bahwa kain ini baru terjadi kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi kain Garut yang model ini. Kain Garut dengan teknik seperti ini, desain ini, itu adalah baru terjadi 10 tahun yang lalu. Gitu. Sebelumnya belum pernah terjadi. Itu yang kita bicara inovasi fashion. Ya, jadi di kain tradisional Indonesia sendiri, itu juga ada inovasi-inovasi. Dan harus. Karena kalau dia tidak berinovasi, dia akan mati.
pada eranya. Nah, saya rasa batik, menenun songket akan menjadi kebudayaan yang hilang. Dan hanya tinggal menjadi... Deg-degan nih dengernya. Tapi itu realita. Dan itu hanya akan menjadi... Katanya dulu nenek moyang kita bisa mendesain kain seperti ini. Katanya dulu nenek moyang kita bisa membatik sehalus ini. Dan itu sudah terjadi loh. Kita tidak bisa memproduksi batik sehalus batik yang diproduksi 50 tahun yang lalu. Ya. Tidak bisa. Dan saya yakin bahwa batik yang diproduksi tahun 2020 pada saat 2030 nanti itu akan totally different dari yang sekarang. In term of not the design. Ya. In term of the quality. Craftsmanship. Ya. Termasuk ini juga songket, Yes. tenun gitu. Semuanya. Berbeda. Karena local genius kita hilang. Dan itu yang saya mengatakan bahwa kenapa saya ingin memperjuangkan wastra Indonesia, ya karena seperti itu. Ya, berarti dengan kata lain Mas Musa punya dong wasra-wasra yang lama? Ada, Yang- ada. Ya, ini misalnya. Ini adalah scarf, gitu ya. Kalau kita buka ini, Ami tahu lah ini mereknya, Ya, merek brand dari London, ya. gitu. Mhm. Nah, scarf ini adalah sebetulnya hadiah dari sahabat saya almarhum Wawan. Nah, saya melihatnya bahwa ini dua-duanya adalah produk bangsa yang berbeda, gitu. Ya, Nah, sekarang kalau kita mengerti fashion, orang Indonesia lebih suka membeli ini, lebih suka memakai ini. Mhm. Gitu loh. Nah, jadi kalau orang Indonesia tuh nggak suka memakai ini, apalagi kalau pakainya di dalam negeri. Ya, Nah, kalau saya di luar negeri atau di dalam negeri, saya selalu pakai ini. Sebagai orang Indonesia kalau nggak pakai, siapa yang pakai? Nah, kenapa saya pakai ini di luar negeri? Karena percuma. Kalau saya pakai ini di Indonesia, mungkin semua orang akan menoleh, ih keren tuh brand internasional. Mhm. Harganya segini. Harganya segini. Ya, Gitu kan? Mhm. Tapi pada saat saya pakai ini di Indonesia, orang menjadi tidak terlalu peduli, walaupun harganya segini juga. ya. Gitu loh, ngerti nggak? Mhm. Nah, tapi kita harus ingat, kalau saya pakai begini di New York atau di Eropa, orang tidak terpesona. Dan orang nggak pernah nyetop di jalan. Nggak pernah minta foto, nggak pernah. Tapi dari pengalaman hidup saya, selama saya pergi ke beberapa dunia di luar ya, Indonesia, Asia, dan lain sebagainya, saya selalu pakai kain-kain seperti ini. Dan kain-kain ini selalu saya mendapat respons yang positif. Tadi Mas Musa kan cerita tentang banyak membeli kain Indonesia, termasuk kain-kain yang borobudurnya gitu kan. Ya, Mau dong kalau kita dikasih lihat nih buat sahabat-sahabat Ren yang pingin tahu apa sih yang sebenarnya jadi borobudurnya di wastra Nusantara itu gitu. sebenarnya gini, saya membeli itu bukan karena saya ingin dianggap sebagai kolektor. Oke. Dan saya membeli itu bukan untuk showing off. Jadi makanya sebetulnya tidak pernah sebetulnya ini dibahas atau diperlihatkan ke publik gitu ya. Karena tujuan saya membelinya kembali lagi beda. It's not about, kadang-kadang kita tahulah gitu kan, di society tertentu menjadi kolektor menjadi bukan karena memang mau mengoleksi, tapi karena showing off aja. Gitu. Dan kalau sudah punya juga bukan karena mau dipelajari, bukan untuk menginspirasi, tetapi untuk gaya-gayaan gitu ya. Jadi sebetulnya saya punya banyak barang yang saya beli itu adalah tujuannya adalah memang untuk menyimpan. Ada kain yang selendang ini aja di patung ini usianya sudah 15 tahun. Jadi saya membeli ini produknya saya beli di pameran di sebuah museum di Indonesia dan itu 15 tahun yang lalu. Gitu. Dan saya membeli itu karena bukan karena untuk apa-apa, tapi untuk memang memiliki sebuah karya seni yang saya yakin bahwa itu tidak akan bisa diproduksi ulang. Ini dari daerah mana ya Mas? Ini dari Sumatera. Boleh kita bawa ke sini nggak nih? Boleh aja, boleh. Yuk.
Itu boleh ya Mas, kita bawa ke sini ya? Boleh. Ya. Nah, ini. Aduh, ini emang jelimet ya. Kecil-kecil banget ininya. Nah, makanya yang saya katakan bahwa penenunnya rumpi nggak? Penenunnya iseng. Ini dari tenunan yang sedemikian motifnya demikian rumit gitu ya. Kemudian dengan permainan warna, benang warna, ada warna hitam, ada warna gold, ada warna coklat gitu kan. Udah rumit gini terus ditambahin renda gitu kan. Iya. Ditambahin renda yang kalau dilihat juga caranya kita masang di renda ini juga coba lihat secara detail. Kan tidak hanya langsung dijahit. Iya. Tapi dianyam, ditenun menjadi bagian daripada selendang itu sendiri. Gitu. Jadi memang kalau orang tidak mengerti, dia tidak tahu bahwa ini rumit dan ini harganya mahal dan tinggi. Gitu. Bisa lihat lagi nggak Mas Musa, selain ini ada kain apa lagi sih yang jadi koleksi? Mungkin ini jadi digeser. Jadi ini bagus banget. Sebenarnya bisa dilihat bahwa teknik ini juga merupakan teknik yang hampir hilang. Jadi ini bagaimana penenun itu adalah teknik cabut ya. Teknik cabut. Cabut. Gitu. Jadi bisa bayangkan kalau kita berimajinasi pada saat kain ini baru di eranya, warnanya pasti lebih terang. Ya. Jadi sebetulnya koleksi ini usianya ada yang puluhan tahun dan ada juga yang hampir 100 tahun. Nah ini kebetulan saya juga ada satu produk yang sama dan saya yakin ini eranya adalah era yang lebih baru. Karena kenapa saya mengatakan demikian? Karena warnanya ini masih kelihatan cerah. Dan kondisinya masih dalam kondisi yang cukup bagus. Lebih baik ya? Lebih baik. Nah, kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi kurang lebih motifnya hampir sama. Polanya tuh hampir sama. Jadi cuma karena satu warnanya masih terang, kemudian kain dasarnya ini adalah kualitas yang berbeda dengan kualitas yang ini. Nah, di situ yang saya katakan bahwa semakin ke sini maka akan terjadi perubahan kualitas. Benang yang dipakai tidak akan setipis benang yang dahulu. Ya. Jadi dilihat bahwa ini benangnya ini jauh lebih tipis ya dibanding lebih ini. Tipis, lebih lentur, lebih rapat. Kalau ini lebih jarang. Ya. Gitu. Jadi kepingin koleksi juga nih. Nah, kalau ngelihat di dalam ruangan ini sendiri kan banyak nih. Misalnya yang di sini. Ya. Mungkin kita bisa deketin ya? Boleh atau mau diambil juga boleh. Oke, yuk nih kita lihat di sini sebetulnya ini adalah kain-kain yang memang saya tampilkan. Jadi ini kadang-kadang bisa menjadi motivasi, inspirasi buat saya pribadi gitu loh. Tentang kekayaan Indonesia, mengingatkan bahwa wastra Indonesia memang luar biasa. Tapi kalau ini jangan ditanya ini dari mana, maknanya apa. Baru gitu. mau nanya. Jadi ini termasuk kain-kain yang datang ke Musa? Ya, kain ini termasuk kain-kain yang datang ke saya dan istilahnya memang ada juga yang dititipkan. Jadi istilahnya memang tolong disimpan, kemudian kalau bisa jangan dijual. Ada lagi yang berpesan bahwa jangan sampai keluar dari wilayah Indonesia gitu juga ada. Yeah. Dan ini juga ada benang-benang kayak gini-gini, memang sebetulnya ini juga ada yang terbuat dari emas asli sih sebetulnya itu. Wow. Gitu. Ini bagus sekali. Iya. Ini benar. Dan ini juga termasuk yang tua sekali ya, karena sulamannya kelihatan halus ya. Ya. Tadi kan Mas Musa cerita tentang perubahan dari era ke era. Ya.
Dan itu juga mempengaruhi dunia fashion pastinya. Ya. Nah sekarang kan kita masuk kayak new era ya, dengan adanya pandemi dan kita semua menjadi hidup yang diseret ke sebuah situasi Mau tidak mau tidak mau, dan ini menjadi new normal. Ya. Nah bagaimana hubungan pengaruh maksudnya dari new normal itu sendiri dengan dunia fashion, khususnya yang digeluti oleh Mas Musa? Apa yang terjadi ini adalah sesuatu yang serius loh, dan terjadinya di seluruh dunia. Iya. Dan ini atas izin Allah, saya percaya itu. Ya. Karena kalau tidak diizinkan oleh Tuhan, pasti Dia tidak akan membiarkan ini terjadi sekian lama dan di seluruh dunia. Nah, di dalam saya sendiri bahwa kita tahu tentang masker, kita tahu tentang APD ya, ya. baju alat pelindung diri ya, dengan berbagai macam gitu kan. Kemudian lalu kita bicara tentang digital sosialisasi, kemudian responsibility gitu kan. Jadi kayak sekarang ini kalau menurut saya pribadi, kalau dulu itu fashion, kalau saya mengatakan gini, sebelum COVID itu masa lalu. Oke. Sekarang is present, dan sesudah COVID ini adalah future. Nah, masa lalu kita itu bukan harus dilupakan, tetapi harus kita evaluasi. Gitu. Jadi contohnya adalah kalau kita bicara branding, branding masa lalu, branding apa sih Mi? It's all about story, ya story. It's all about experience. That is branding, gitu kan. Jadi story, experience itu bisa menjadi sesuatu yang sifatnya ilusi. Kalau cerita kan ilusi, ya kan, karena story itu belum tentu benar loh, bisa difabrikasi, gitu kan. Tapi setelah terjadi COVID dan kedepannya, branding is not about story, it's not about experience anymore. Nah, itu banyak orang yang tidak menyadari. Guys, wake up, bangun. Karena ini adalah dunia alam semesta atau Tuhan atau apapun juga menginginkan kita itu melakukan perubahan. Nah, jadi branding itu adalah reality. It's not an illusion anymore. Oke. Branding itu is not a story, tapi branding itu adalah a reason. Ya. Nah, branding itu is not an experience, ya, tetapi lebih responsibility. Oke. Nah, itu adalah PR-nya kita semua yang bergerak di dalam dunia yang membahas dan mengolah branding. Gitu kan. Nah, dengan terjadinya perubahan retail yang terjadi sebelum COVID ini, saya melihat bahwa waduh nih dunia retail tuh berubah gitu. Nah, jadi dengan kata lain alam semesta itu Tuhan mengatur bahwa untuk mempersiapkan. Sebetulnya saya juga termasuk yang dipersiapkan bahwa dikasih warning retail tuh akan berubah gitu. Nah, kemudian akhirnya karena ini sebuah kondisi di mana jungkir balik, bahwa sesuatu yang tidak lazim menjadi lazim, sesuatu yang lazim menjadi tidak lazim. Akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa realitanya fashion itu selain teori juga bisnis. Nah, jadi akhirnya saya berpikir, waduh kalau kondisi kayak begini bagaimana ya cara jualan baju? Wah, mau tidak mau online. Kemudian pasar membutuhkan apa sih? Mau tidak mau kita harus merombak total dari brand yang kita punya. Jadi istilahnya adalah brand M by Musa. Sekarang kita rombak total lebih kepada produk yang sifatnya adalah satu ringan, kedua loungewear, jadi lebih kepada kebutuhan casual, kebutuhan untuk di rumah karena gaya hidupnya berubah, work from home dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan gaya-gaya yang tetap ada musanya, artinya ada kombinasi bahan, ada sulaman tangan, ada dekorasi, dan sebagainya itu tetap. Cuma kita kemas menjadi sesuatu yang lebih kekinian. Nah, sebelum kita menutup, ingin juga nih ada tips atau saran-saran dari Mas Musa untuk teman-teman desainer yang muda di masa sekarang ini. Ya, kalau buat saya adalah
never stop learning. Jadi nggak pernah berhenti untuk belajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selalu memperbaiki diri. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa kita adalah yang terbaik, terkreatif, terhebat, itu dihilangkan. Kemudian kita lebih menyadari makna profesi sebagai seorang perancang mode itu apa, perancang busana itu apa, kemudian juga lebih memahami kemampuan diri kita adalah di dalam mengelola sesuatu itu, bahwa pada akhirnya sekarang kita belajar untuk berkolaborasi. Oke. Gitu. Jadi kuncinya juga termasuk kolaborasi itu tadi. Yes. Oke, terima kasih ya Mas Musa untuk ngobrol-ngobrolnya. Demikian teman-teman sahabat Tren, perbincangan kita dengan Mas Musa Widiatmodjo. Sampai ketemu di acara interview yang berikutnya.